Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Amelia Putri. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai FTP, pengertian FTP dan cara mengkonfigurasinya. Nah, kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, FTP. Apa itu FTP? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer lokal dan server FTP di internet. Nah, ada juga fungsi utama dari FTP, yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau mengupload file dari komputer lokal ke server, serta mengunduh atau mendownload file dari server ke komputer lokal. Ada juga cara kerjanya. Penggunaannya biasanya mengakses server FTP menggunakan perangkat lunak FTP client yang meminta autentikasi berupa username dan password untuk mengakses directory dan file di server. Juga kegunaannya ada 3. FTP itu sering digunakannya itu untuk mengunggah situs web ke server hosting, untuk berbagi file besar antara komputer, dan untuk mengelola file pada server web atau server penyimpanan. Ada juga kelebihan dari FTP, yaitu untuk memungkinkan transfer file yang efisien dan dapat menangani file dengan ukuran besar. Namun, FTP kurang aman jika tidak menggunakan metode keamanan tambahan seperti FTPS, yaitu FTP Secure atau SFTP, yaitu Secure File Transfer Protocol, karena data dan kredensial dikirimkan dalam bentuk teks biasanya. Jadi FTP itu adalah alat penting dalam pengelolaan dan distribusi file di lingkungan jaringan dan hosting. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke prakteknya. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka aplikasi VirtualBox-nya. Dan di sini juga aku sudah siapkan servernya ya, yang namanya Mimel. Namanya bebas deh kalian buat terlebih dahulu servernya. Nah, langsung saja kita klik Start yang ada di bagian atas untuk memulai. Lalu, jika tampilannya sudah seperti ini, kita login terlebih dahulu, ketikkan root. Selanjutnya, kita enter dan masukkan passwordnya. Enter lagi. Nah, di sini tuh kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Jadi, caranya itu kita ketikkan nano spasi slice etc slice network slice interfaces. Nah, di sini untuk mengecek IP address-nya ya, teman-teman. Dan di sini ada IP address-nya, tapi kita akan ubahnya itu ya sesuai teman-teman aja mau berapapun itu. Diubah IP address-nya juga netmask-nya. Di sini aku ubah IP address-nya menjadi 192.168.100.66. Lalu untuk netmask-nya di sini kita ganti dengan 255.255.255.0. Lalu kita simpan, caranya Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan ketikkan slice etc, slice etc, slice init.d, slice networking, spasi restart. Lalu enter. Kita ketikkan lagi. Kita ketikkan lagi ip spasi A. Enter lagi. Dan di sini kita ketikkan lagi ya teman-teman. Dan di sini kita masukkan dulu di PD2-nya. Caranya kita ke device di bagian atas, lalu masukkan di PD2. Sudah. Next-nya kita ketikkan apt spasi cd-rom, apt strip cd-rom,
spasi add. Enter lagi. Enternya 2 kali dan tunggu ya teman-teman. Kalau sudah, kita ketikkan lagi apt strip get spasi update. Enter lagi. Next, kita ketikkan lagi apt strip get spasi install double L ya teman-teman. Spasi prof. Kita enter lalu kita ketik Y dan enter lagi. Jika sudah seperti ini, kita enter-enter saja ya teman-teman sampai ke bagian bawah. Kita tunggu dulu. Mungkin akan sedikit agak lama, tapi ini nggak lama sih, cepat. Nah, selanjutnya kita di sini kita ketikkan add user, jangan di spasi, satuin. Lalu spasi. Tuliskan nama kalian ya. Tadi kan aku namanya Mimel, jadi tuliskan namanya Mimel. Dan enter lagi, lalu masukkan passwordnya. Aku passwordnya 2. Enter lagi, masukkan password lagi, dan enter lagi. Kalau yang ini kita enter saja sampai bawah ya teman-teman. Setelah di bagian bawah kita klik Y. Enter lagi. Selanjutnya kita akan ketikkan cd spasi slice home slice Mimel. Slice enter. Selanjutnya ketikkan mkdir spasi data, enter. Ketikkan lagi ls, enter. Lalu ketikkan user del spasi ftp, enter lagi. Baru ketikkan user add, disatuin, spasi strip d slice share slice ftp, enter lagi. Selanjutnya kita ketikkan password spasi ftp, enter lagi, dan masukkan lagi password yang sama seperti tadi ya teman-teman. Ini sudah ada tulisan successful ya, jadi ini kelanjutannya tidak akan gagal. Jadi ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan chmod spasi 777 3 kali, lalu spasi data, slice, enter. Ketikkan lagi di sini nano, slice spasi slice etc, slice apt, slice sources. .list, lalu enter. Nah, di sini itu kita tambahkan pagar-pagar kepada semua bagian. Yang masih berwarna putih itu berarti belum memiliki pagar. Jadi kita tambahkan yang paling bawah ini masih warna putih, kita tambahkan pagar, maka warnanya berubah sama seperti warna yang di atasnya. Nah, selanjutnya kita simpan lagi, caranya dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya teman-teman, di sini kita ketikkan nano spasi slice etc, slice prof lagi, prof pd, slice lagi, prof lagi, prof pd lagi, dot conf, lalu enter. Dan di sini kita pada bagian bagian bawah, yang paling bawah terus enter terus ya teman-teman di sini. Sampai nemu di bagian yang paling bawahnya. Nah, di sini.
Kalau di sini kita ketikkan yang tanda kurung seperti apa itu ya disebutnya tuh, yang seperti itulah teman-teman bisa ikutin saja ya, bisa dilihat. Lalu ketikkan juga anonymous spasi slice home, slice lagi email, nama yang tadi ya, masukin lagi. Lalu slice data dan slice, lalu tanda tutup kurung yang tadinya, samakan seperti yang di video ya teman-teman. Lalu enter, dan kita ketik user tapi U-nya besar. Tadi juga anonymous itu A-nya besar ya teman-teman. Awas jangan sampai salah, karena satu salah saja tuh berpengaruh banget. Nah, di sini ketikkan user spasi FTP, lalu kita simpan dengan cara seperti tadi, Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya, ke mesin untuk mengecek pengaturannya ya. Nah, kita ke network. Ini tuh yang attach T2-nya itu harus yang host only adapter. Udah sama ya yang ini yang punya aku teman-teman. Dan yang advance-nya itu harus allow all. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cari control panel yang ada di laptop kita ya teman-teman. Lalu yang network and internet kita lihat, kita klik. Lalu ke change adapter setting. Lalu klik yang Ethernet 2. Double klik. Dan setelah itu kita ke properties. Nah, ini yang internet protokol 4-nya, TCP/IP 4-nya kita klik. Kita klik yang paling atas dulu ya, yang obtain itu. Lalu klik lagi yang bawahnya. Setelah itu kita masukkan IP address kita, tapi ujungnya itu dibedakan. Kalau yang IP address yang ini dibedakan. Jadi aku bedakannya itu 192.168.100.68. Klik juga yang subnet masknya, udah otomatis langsung ada. Kalau yang default gateway-nya itu sama persis ya, IP yang asli. Jadi 192.168.100.66. Lanjut yang paling bawahnya juga kita isi, tapi baru yang paling bawah ini kita bedakan juga sama. Kalau aku bedakannya ujungnya itu diganti dengan 60. Kan yang aslinya 66, kalau yang atas juga 68, kalau yang bawahnya ini aku kasih 60. Setelah itu kita oke-oke saja ya teman-teman, kita keluar dulu. Kita akan pergi ke WinSCP yang ada di laptop kita. Nah, di sini kita akan klik new tab, lalu klik new site. Nah, oke. Di sini itu untuk file protokolnya itu klik yang FTP. Lalu untuk hostname-nya itu IP address kita yang tadi, yang asli 192.168.100.66. Untuk username-nya itu nama kita yang tadi, email, dan password-nya juga masukkan. Lalu kita klik login yang ada di bawah ini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah berhasil teman-teman, karena sudah ada dari awal juga, sudah sukses gitu tulisannya, enggak failed. Jadi ini sudah bisa ya untuk mentransfer data dan mendownload data. Kita akan coba deh untuk mentransferkan data yang screenshotan ya, yang ini. Ini datanya boleh diklik dulu atau enggak diklik dulu, terserah pokoknya. Untuk mengeceknya itu caranya kita tarik seret yang file yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan ini, ke bawah data itu. Caranya ya diklik saja lalu diseret. Ini teman-teman, ini sudah berhasil ya kalau sudah seperti ini. Nah teman-teman, praktek yang kali ini, praktek FTP ini menurut saya ini lebih mudah dari praktek sebelumnya. Mungkin teman-teman semuanya juga bisa mengikuti dan semoga teman-teman semuanya berhasil. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya dan praktek kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.